ke Syiar TV, di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Imam Ibrahim bin Adham mendefinisikan bahwa zuhud adalah faraghul qalbi min hubbid dunya la faraghal yadi, mengosongkan hati dari cinta dunia namun tidak mengosongkan tangan dari harta, pangkat, jabatan atau kedudukan. Artinya orang zuhud itu bisa orang miskin, bisa orang biasa, cukup, sedang, bisa orang kaya, super kaya, bisa pejabat biasa, karyawan biasa, bahkan pemimpin sebuah negara. Artinya siapapun bisa mengerjakan zuhud dalam level yang ia sedang ada, di level tersebut. Nah ini maksudnya Pak Taufik, mengosongkan hati dari cinta dunia, tapi tangannya enggak apa? Tangannya boleh banyak hartanya, tapi harta di tangan, tidak di hati. Jabatan di tangan, di pundak, enggak di hati, gitu Pak. Sehingga orang yang zuhud, misal tadinya pejabat tinggi, pensiun, biasa saja, tidak stres, tidak berpikir macam-macam. Kan banyak, mohon maaf, orang pensiun setahun lagi stres duluan, padahal belum pensiun, masih setahun lagi. 5 bulan mau pensiun, lebih stres lagi. Ada begitu. Nah ini pentingnya ngaji zuhud. Nah kan ada Pak, ada. Ketika punya jabatan, dia senang. Ketika pensiun, sedih. Nah ini tidak perlu. Kenapa? Ini sudah siklusnya manusia. Manusia pasti mengalami siklus yang seperti ini. Dari kecil, remaja, dewasa, tua, terus pasti mati pada akhirnya. Gitu loh. Nah, bagaimana praktek zuhud para nabi? Kita lihat Pak Faik. Keteladanan para nabi dan rasul dalam berzuhud. Yang pertama zuhudnya Nabi Sulaiman bin Dawud. Yang kita tahu Nabi Sulaiman bin Dawud, Bapak Ibu sekalian, beliau lahir dari orang tua yang sudah sangat kaya. Yang kedua, lahir dari orang tua yang sudah punya kerajaan. Yang ketiga, lahir dari seorang anaknya Nabi dan Rasul, Nabi Dawud alaihis salam. Itu artinya Nabi Sulaiman tidak pernah mengalami hidup miskin, tidak pernah mengalami hidup dari bawah langsung ke puncak. Itu Nabi Sulaiman. Nah, bagaimana zuhudnya Nabi Sulaiman ketika kaya, yang tidak pernah miskin ini, yang juga seorang pemimpin beliau. Nah, ini hanya pas untuk orang kaya dan penguasa. Di zuhudnya Nabi Sulaiman hanya pas untuk orang yang sangat kaya dan penguasa. Nah, nanti saya gabung bagaimana zuhudnya orang kaya. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari ibu yang miskin, hidup remaja miskin, menjadi pemuda miskin, orang dewasa miskin. Di Nabi Isa dari lahir sampai dewasa, sampai diangkat oleh Allah, miskin terus, nggak pernah kaya. Jangankan kaya, sedang-sedang enggak. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad, fahuwa afqarun nas, Nabi Isa itu nabi manusia yang paling miskin yang pernah Allah ciptakan di dunia ini. Itu Nabi Isa. Nah, zuhudnya Nabi Isa
hanya pas untuk orang-orang miskin, nggak pas untuk orang kaya, nggak pas untuk penguasa. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zuhudnya Nabi Muhammad itu pas untuk semua level. Kenapa Pak Taufik? Karena Nabi Sulaiman kaya, Nabi Isa miskin, Nabi Sulaiman penguasa, Nabi Isa nggak pernah kaya. Nabi Muhammad pernah hidup sangat berkecukupan, kaya, pernah jadi penguasa, dan pernah hidupnya kurang. Ini pas, Pak. Orang kaya bisa nyontoh Nabi dan bisa nyontoh Nabi Sulaiman. Orang miskin bisa nyontoh Nabi, bisa nyontoh Nabi Isa. Pemimpin bisa nyontoh Nabi, bisa nyontoh Nabi Sulaiman gitu. Ini Nabi kita itu lengkap. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang sering dibaca para penceramah dalam tabligh akbar Maulid Nabi, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa Nabi kita teladan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwa Nabi Muhammad itu miskin terus, tidak. Pak Faid waktu akad nikah, mas kawinnya apa? Rahasia. Mas kawinnya berapa? Nabi Muhammad ketika menikah, mas kawin beliau kalau dikonversi dengan uang kita hari ini itu kurang lebih 2 miliar lebih. Jadi Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah, kalau dikonversi uang hari ini itu di atas 2 miliar. Kira-kira kecil atau gede? Gede, Pak. Gede kan? Gede. Taufik ketika nikah, aku terima nikahnya dan kawinnya Lilis Suryani binti Haji Anjang Anwar dengan kawinnya bla 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 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu saya seperangkat alat sholat. Tapi Nabi tidak. Dinilai, dikonversi uang hari ini, onta-onta yang beliau berikan kepada Siti Khadijah itu sampai hampir 2 miliar lebih. Itu. Jadi Nabi miskin kapan? Ya ketika masa kanak-kanak karena nggak punya bapak ibu. Tapi paman-pamannya kaya. Dan pamannya sangat sayang kepada Nabi. Kenal pamannya Nabi, Bu? Abu Lahab. Abu Lahab itu saking senengnya keponakannya lahir, langsung Siti Aminah dikasih hadiah bernama Barkah Suwaibah al-Aslami. Suwaibah al-Aslami itu budak perempuan yang diberikan kepada Siti Aminah oleh paman kandungnya Nabi, namanya Abu Lahab. Abu Lahab belum paham kalau ini nanti bakal jadi musuhnya. Dikasih, keperluannya dicukupi. Kenapa? Karena keponakan kandung. Jadi jangan dikira Nabi itu miskin semuanya, enggak. Yang miskin itu Abu Thalib. Abu Thalib anaknya banyak, hartanya kurang. Tapi Abu Lahab, Abu Sofyan, itu Abu Hamzah, terus kemudian Al-Abbas, itu orang-orang kaya semua. Baik. Jadi Nabi itu
pernah hidup berkecukupan. Bahkan Mbak, ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah, pernikahan beliau dengan Khadijah itu berkah. Pernah satu ketika harta Siti Khadijah, harta kekayaan yang ada di kota Mekah, 2/3 milik Khadijah. Kaya. Konglomerat perempuan. Itu konglomerat perempuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana zuhudnya Nabi ketika kaya? Yang pertama, zuhudnya Nabi ketika kaya, yang pertama, la kibriya lahu. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Jadi Nabi ketika kaya, zuhudnya dengan tidak sombong. Tidak sombong kepada siapapun. Yang kedua, zuhudnya Nabi ketika kaya, aisyatuhu aisyatun basitah. Pola hidupnya sederhana. Orang kaya tapi pola hidupnya sederhana. Yang ketiga, zuhudnya Nabi ketika kaya, wa kana askhan nasi. Orang yang paling dermawan. Dermawan. Nah, Nabi paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Itu zuhudnya Nabi ketika kaya. Yang keempat, zuhudnya Nabi ketika kaya, mu'asyaratan bil ma'rufi ma'an nas. Berinteraksi serasi dengan baik terhadap manusia. Mampu, bahasa gampangnya, mampu bergaul dengan siapapun secara baik. Jadi Nabi ketika kaya dengan orang yang kaya biasa, mampu bergaul dengan baik. Dengan orang miskin tidak malu makan bersama Abu Hurairah. Nabi tidak malu makan bersama Bilal bin Rabah. Kalau kita kan enggak, bukan kita di sini, kita di sana. Wah, kayak sama nggak level makan di sini Pak Taufik, kita sana yuk. Nah, ada itu. Kadang-kadang termasuk pengajian saja. Kalau yang nggak selevel, bikin pengajian khusus, pengajian orang-orang ini, komunitas sendiri. Nabi tidak, semua level mampu beliau gauli secara baik dan sempurna. Itulah zuhudnya Nabi ketika kaya. Saya ulangi lagi, zuhudnya Nabi ketika kaya, yang pertama, tidak pernah sombong dengan kekayaannya. Kedua, hidupnya tetap berpola sederhana. Ketiga, manusia yang paling dermawan. Keempat, beliau mampu bergaul dengan siapapun secara baik. Sekarang yang kedua, zuhudnya Nabi ketika menjadi pemimpin. Bagaimana zuhudnya Nabi ketika menjadi pemimpin? Yang pertama, adilun, adil. Adil. Hanya orang Khawarij yang menyatakan Nabi tidak adil. Dan itu pernah ada. Pernah ada sahabat Nabi, ahli baca Quran, ahli ibadah, tapi berkata, "Wahai Muhammad, berlaku adillah kamu." Nabi dibilangin begitu. Ceritanya begini. Nabi itu berfikirnya kan nubuah, kenabian. Jadi ketika pembagian ghanimah, rampasan perang, itu yang Nabi kasih banyak orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah. Sementara orang-orang Ansor Madinah nggak dikasih. Ada benih-benih Khawarij, Muhammad, berlaku adillah kamu. Nabi dengan santai, siapa yang bisa berbuat adil selain aku? Gitu. Nah, orang-orang Ansor
yang meskipun nggak dikasih tenang-tenang saja. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam dikasih banyak. Tampaknya kan nggak adil, tampaknya. Tapi Nabi punya fikrah nubuah, pemikiran yang nubuah, yang nabawi begitu. Tapi ada kecemasan orang-orang Ansor, ada kecemasan. Apa kecemasan orang Ansor? Wah, ini jangan-jangan Nabi Muhammad nanti pulang ke Mekah, begitu. Nah, akhirnya Nabi bilang, aku berikan orang-orang Mekah ini supaya mereka senang. Sementara kalian nanti pulang membawa aku, membawa Muhammad. Lebih pilih mana kamu? Pulang membawa hanya banyak harta atau pulang membawa Muhammad? Orang Ansor membawa kamu. Di orang Ansor lebih memilih membawa Nabi Muhammad. Orang Ansor nggak mau Nabi pulang ke Mekah, pengennya balik ke Madinah. Itu namanya pemikiran apa? Pemikiran nubuah. Dan orang Ansor biasa nyumbang, biasa membantu. Udah, orang biasa berkurban, biasa sodako, itu biar tetap ahli sodako, ahli membantu lillahi ta'ala tanpa berpikir duniawi. Nah itu. Sampai-sampai ketika tadi saya katakan berlaku adil seorang pemimpin itu meskipun dia keluarganya, meskipun anak kandungnya misalnya berbuat tidak adil, zalim, maka Nabi yang akan memotong tangannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqata'tu yada. Sekiranya Muhammad punya anak Fatimah mencuri, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku langsung yang motongnya. Ini keadaan Nabi dalam memimpin. Yang kedua, hakimun, bijak. Nabi itu bijak, pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak termasuk suami yang bijak. Mohon maaf, saya contohkan begini. Nabi Muhammad kan memang beliau tidak satu istri beliau. Suatu ketika Nabi itu teringat istri yang pertama, Siti Khadijah. Jadi kalau adik kandung Siti Khadijah berkunjung ke rumah beliau, Nabi sedih, menangis. Teringat Siti Khadijah, istri yang telah wafat itu. Siti Aisyah begini, ya Rasul, bukankah Allah telah memberi ganti yang lebih baik daripada wanita tua itu? Nah, yang cemburu itu biasa, Bu. Jadi wanita cemburu itu biasa. Cemburu, istri Nabi cemburu itu biasa. Siti Fatimah mendengar anaknya Khadijah nangis mendengar ibunya dikatakan wanita tua, gantinya masih muda. Tapi Nabi nggak marah. Nabi nggak marah, nggak emosi. Itu kalau saya, itu kalau saya. Terus Fatimah mendatangi ayahandanya, ya. Bagaimana sih ya kalau Bunda Aisyah ngomong seperti itu? Bagaimana aku jawabnya? Artinya apa? Siti Fatimah yang berperangai lembut seperti ibu kandungnya Khadijah itu, satu, tidak ingin perbuatannya salah. Nah, bahasa hari ini konteks kita, kalau kita ingin melangkah, langkah kita harus diukur. Langkah kita benar atau tidak dalam timbangan Al-Quran sama Sunnah Nabi, gitu Pak. Nah, Fatimah ngomong begitu, bahasa saya, Pak, bagaimana sih Pak caranya Pak agar Ibunda Aisyah tidak menghina ibuku lagi, begitu. Bagaimana caranya Bunda Aisyah tidak menghina bundaku lagi? Nabi senyum berkata, gini Aisyah, gini Fatimah anakku,
bilang saja ke Mama Aisyah, ibuku lebih beruntung ketimbang Anda, karena ibuku janda 2 kali dapat perjaka. Anda perawan dapat duda. Nah, gitu. Wah, benar Bu. Siti Fatimah ketemu semangat menyampaikan, Bunda Aisyah, masih beruntung ibundaku. Ibundaku janda 2 kali dapat ayahanda yang perjaka, sementara Anda perawan dapat duda. Udah, sejak itu Siti Aisyah tidak berani ngomong yang negatif tentang Khadijah. Itu Pak. Ini jangan ditiru ya. Kalau ditiru berarti punya gitu. Ya ditiru bagi siapa yang punya kapasitas gitu Bu. Nah saya niru siapa? Wong saya cuma 1. Gitu ya. Ya gitu ya. Nabi bijak Nabi itu. Tidak ngomelin Aisyah, ya kan? Tapi dengan kata-kata seperti itu cukup membungkam Siti Aisyah gitu. Itu bijak namanya. Bijak. Nah, yang ketiga, bahwa Nabi ketika menjadi pemimpin, zuhudnya beliau lahir sofit dunya, tidak tamak terhadap dunia. Saya ulangi lagi, zuhudnya Nabi ketika menjadi pemimpin, yang pertama adil, kedua bijak, ketiga tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia. Buktinya apa Pak Taufik? Pak lihat Pak, buktinya. Terus. Nah ini, kok kurang terang ya? Oh, ini bukti bahwa Nabi ketika menjadi pemimpin usia 40 tahun sampai 63 tahun, ternyata semakin lama berkuasa Nabi kita tidak semakin banyak harta. Ini buktinya. Hadis dari Amr bin Haris, akhi Juwariyah, saudara kandung Siti Juwariyah bintul Haris, istri Nabi. Dia berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaron wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatul bayda allati yarkabuha wa silahahu wa ardon ja'ala ibn sabili sadaqatan. Artinya bahwa Nabi sewaktu wafat, ketika wafatnya beliau tidak meninggalkan sepeser pun uang dinar, sepeser pun uang dirham, tidak meninggalkan seorang pun hamba sahaya laki-laki dan tak seorang pun hamba saya perempuan, dan tidak meninggalkan apapun kecuali baglatahul bayda allati yarkabuha, kecuali meninggalkan keledai berwarna putih yang beliau tunggangi. Tahu keledai Bu? Keledai itu lebih kecil daripada kuda, bugel. Konteks kita hari ini, pemimpin seperti Nabi, usia biasanya kan kalau pemimpin itu semakin lama menjabat kan semakin kaya. Yang awal jadi anggota DPR, mobilnya pertama kali apa? Innova, nanti menjabat 2 kali Pajero terus. Itu biasanya. Nabi tidak. Menjelang akhir hayatnya, ailah mobilnya, Ignis, Agia, bukan Avanza, apalagi Fortune, apalagi Pajero, apalagi Jaguar, tidak.
Ini bukti konkret bahwa Nabi semakin lama menjabat nggak semakin kaya. Beda dengan saya. Saya kan punya kekuasaan di kampus, kaprodi, mobil Avanza, naik pangkat, Innova, besok dekan, naik lagi Pajero. Itu kalau saya. Itu padahal di kampus doang. Nabi tidak, kekuasaannya luas, bertahun-tahun, dari usia 40 sampai 63 tahun, tapi di usia 63 tahun itu yang beliau tinggalkan. Dan pedang perang beliau sebidang tanah, namun sebidang tanah itu sebelum wafatnya diwakafkan untuk Ibnu Sabil. Gitu, Pak. Nah, ini yang jarang dicontoh. Adil mungkin, bijak mungkin, tapi yang ini agak jarang. Lahir sofid dunia, tidak tamak terhadap dunia. Contoh berikutnya, silakan Pak. Nah ini, silakan dibaca Pak Faik. Saya pengen minum dulu. Langsung artinya saja. Dan keyakinan kehidupan dunia ini melahirkan segala gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan. Bukan ayatnya, hadisnya. Bukan. Ah, itu dulu, ya itu Aisyah itu. Oh, ya. Sewaktu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sewaktu Rasulullah SAW wafat, di rumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali sedikit tepung gandum yang terletak di atas rak, yang merupakan sisa dari apa yang telah saya makan. Sehingga setelah lama saya takkan makan habislah tepung itu. Jadi begini Pak prakteknya. Ketika Nabi wafat, di rumah Aisyah itu tepung hanya sedikit. Terus ditakar, diayak. Tahu diayak ya? Habislah tepung itu. Segitu Pak harta Nabi. Segitu harta Nabi. Nah, contoh terakhir. Ummul Mukminin Siti Maimunah. Ini istri Nabi yang dekat dengan putri beliau, Siti Fatimah. Cerita kepada Siti Fatimah, namanya Siti Maimunah, istri Nabi. Hei Ananda Fatimah, satu hari kami itu para istri dan papamu Nabi Muhammad tidak punya uang sepeser pun, uang dirham, jangankan dinar, dirham pun sepeser pun nggak punya. Bahasa kita serupiah pun tidak punya. Gandum juga nggak punya. Akhirnya kami masing-masing ibumu sarapan pagi hanya dengan sebutir kurma dan segelas air. Nabi dan para istrinya masing-masing sebutir kurma dan segelas air. Ketika tiba waktu siang, makan siang, kami baru bisa makan 2 butir kurma dan segelas air. Makan malam, makan petang sebelum maghrib, baru kami masing-masing istri makan 3 butir kurma dan segelas air. Mendengar cerita umminya ini, Siti Fatimah nangis. Ya ummah, wahai bunda tiri, tetap manggil ya ummah. Ya ummah, lima ma qala li abi, kenapa ayahanda enggak cerita kepadaku? Wa ma qala li Abi Bakar wa Umar, Utsman wa Ali, dan kenapa ayahanda enggak cerita kepada Abu Bakar sahabat terdekatnya, sahabat Umar yang mertuanya, sahabat Utsman mantunya yang sangat kaya, dan enggak bercerita kepada sepupunya sekaligus mantunya Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, zuhud Nabi yang ketiga di saat miskin, yaitu
tidak menampakkan kemiskinannya, tidak menampakkan kekurangannya. Cukup yang tahu beliau dan istrinya. Kalau kita kan enggak. Kita enggak punya, mertua tahu, orang tua tahu, adik tahu, ipar tahu, semua tahu. Itu kita. Nabi tidak. Ketika tidak punya, tidak pernah cerita kepada orang lain. Yang kedua, ketika tidak punya nggak minta-minta. Berbeda dengan hari ini, miskin belum tentu tapi mengatakan saya miskin, saya penerima zakat, saya mustahik zakat, padahal motor punya 2, rumah tidak ngontrak, televisi ada di rumahnya, kulkas punya, masih berkata saya miskin, saya mustahik zakat. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang di tempat saya orang miskin baru. Kenapa? Memiskinkan diri. Sehingga statistik kita tidak pernah turun kemiskinannya. Naik terus. Kenapa? Karena yang nggak miskin merasa miskin. Nah, mohon maaf tadi di Grand Wisata Tambun Izzatul Islam saya juga cerita. Di tempat saya, minimal tempat saya lah gitu, bukan di sini. Pembagian zakat fitrah, zakat mal. Saya pernah dengan beberapa ustadz dan beberapa santri senior melihat orang-orang penerima zakat ini betul-betul miskin atau tidak. Kami ikuti dari belakang, nyampe ke rumahnya, ya Allah, rumahnya tembok, motor 2, kulkas punya, televisi punya, tidak ngontrak, masih mengatakan saya mustahik zakat. Itu mental kan? Mental yang nggak berzuhud begini. Makanya mari saya dan kita semuanya mudah-mudahan mampu mengamalkan zuhud dengan level kita masing-masing. Yang levelnya pejabat, pemimpin, maka berlaku adillah, bijaklah, dan tidak rakus dunia. Sehingga kalau pejabat tidak rakus dunia, tidak akan punya niat untuk korupsi, Pak. Nggak ada niat saja enggak. Kenapa? Ingin zuhud. Ketika menjadi pebisnis pun juga begitu, menipu, niat saja enggak. Kenapa? Zuhud. Ketika kaya, jangan pernah sombong. Hiduplah kalau bisa tetap berpola hidup sederhana. Atau tidak bisa, namun askholnas, menjadi manusia yang sangat dermawan. Yang keempat, mampu bergaul dengan level manapun. Kita kaya tapi biasa bergaul dengan security kita. Tidak malu ngopi bareng dengan pembantu kita atau anak buah kita. Nah, itu yang indah. Dan saya menjumpai orang seperti ini, banyak orang seperti ini. Terus ketika kita miskin, tetap tegar, sabar, tabah, tawakal kepada Allah sambil berikhtiar. Jangan banyak mengeluh, apalagi meminta-minta. Nah, kalau yang kaya memberi sebelum diminta. Kenapa? Zuhud. Kita enggak. Kalau enggak ada proposal enggak mau ngasih. Nah, itu ada yang seperti itu. Kalau kita tahu dia sedang sakit, enggak punya uang, kita dengar. Ya kalau enggak minta ke saya enggak saya kasih. Kalau enggak ke rumah pinjem enggak ya kasih pinjemin. Oh jangan. Kalau kita mendengar si fulan sakit dan kita dengar enggak punya apa-apa, kita langsung datang gitu. Tahu-tahu masuk rumah sakit beres. Nah, itu salah hebat itu, Pak. Dan orang seperti ini ada. Termasuk bapak-bapak sekalian insyaallah. Yang terakhir, contoh terakhir. Di Yaman Selatan ada orang kaya usianya kira-kira 63 tahun.
memiliki 3 kilang minyak. 3 kilang minyak. Kalau di Indonesia itu kayak Pak Arifin Panigoro. Pak Arifin Panigoro tahu ya? Enggak tahu. Pak Arifin Panigoro, yang punya Medco, orang kaya. Nah, 3 kilang minyak ini, yang satu diwakafkan untuk dunia pendidikan khusus. Jadi hasil bersih dari pengelolaan yang 1 kilang ini untuk pendidikan secara khusus. 1 kilang lagi untuk umum sosial. Yang satu lagi keuntungannya untuk keluarga kecil dan keluarga besarnya. Dia punya 3, yang diwakafkan 2. Yang satu pun juga untuk keluarga besar. Dia mensuplai keluarga semuanya di samping keluarga kecilnya. Hari-harinya orang kaya tidak pernah malu ngepel masjid. Orang kaya nggak malu tiap hari membersihkan WC di masjid. Orang yang nggak tahu ya biasa-biasa saja. Tapi teman-teman yang tahu, Fik, kamu tahu nggak siapa bapak itu? Ya saya tahu dong, saya kan lama di sini. Siapa dia? Orang tua, ahli ibadah, membersihkan kamar mandi, toilet. Nggak cukup, Fik. Lah itu yang saya tahu. Nah, Fik, berarti kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dialah pengusaha sukses di bidang perminyakan. Beliau punya 3 kilang minyak, yang 2 hasilnya diwakafkan, yang 1 untuk keluarga besar dan kecilnya. Dan kita mendapatkan beasiswa kampus di seluruh kota kita ini, beliau yang mensuplai. Kaget saya, Pak. Kenapa? Biasa saja, orangnya biasa-biasa saja. Pakai yang orang Arab kan pakai gamis putih, peci putih gitu. Kadang-kadang gamisnya mangka. Apa mangka itu? Kusam. Tapi ketika sore dijemput oleh anaknya, mobilnya mewah. Mobilnya mewah. Wah, saya baru kaget itu. Loh, bapak-bapak ini mobilnya mewah ini. Gitu, Pak. Tapi ketika naik mobil mewah biasa saja. Namun ketika membersihkan toilet, kamar mandi, masjid, ya biasa saja gitu. Makan sama mahasiswa, enak aja makan di teras gitu, Pak. Ya kita makan nasi bungkus, nah. Biasa saja. Nah itu ada orang seperti itu, ada. Dan ternyata di Indonesia juga ada. Saya sebut nama masjidnya, Masjid Kebon Jeruk. Itu ada seperti itu seperti orang tua juga. Ternyata yang punya LP3I, Masya Allah, luar biasa itu. Yang punya LP3I, kan orang kaya. Tapi ya begitu orangnya. Kemana-mana ya pakai sarung, pakai gamis, pakai peci gitu, Pak. Nah itu maksud saya, ada orang seperti itu. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh sisi positifnya, insya Allah. Baik, barangkali itu yang dapat disampaikan. Saya simpulkan yang pertama, agar Allah mencintai kita. Yang pertama, cintailah Allah dan Rasulnya. Ali Imran ayat 31. Yang kedua, berlaku adil sesuai dengan level kita masing-masing. Ayatnya Al-Maidah 4:2. Yang ketiga, berlaku sabar. Sabar itu tidak harus nunggu kena musibah. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar mendapatkan musibah, sabar ketika mendapatkan kenikmatan. Mampu enggak kita bersyukur? Mampu enggak kita di saat posisi di atas tetap taat kepada Allah dan Rasulnya? Yang keempat, bertawakal. Yang sabar tadi ayatnya Al-Imran 146.
Tawakal, berikhtiar keras, banyak doa, selebihnya hasilnya kita berserah diri kepada Allah. Yang kelima, banyak bertaubat dan mensucikan diri. Yang tawakal, Al-Imran 159, Al-Imran 159. Yang taubat dan mensucikan diri, Al-Baqarah 222. Yang keenam versi hadis Sunan Ibnu Majah nomor hadis yaitu 4102, yaitu berperilaku zuhud. Zuhud artinya mengosongkan hati dari cinta dunia, namun tidak mengosongkan tangan dari harta, pangkat, jabatan atau kedudukan. Nah, zuhud yang sangat ideal bagi umat Islam mencontoh zuhudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita pernah kaya, pernah jadi pemimpin, dan pernah hidup kekurangan. Ketika Nabi kaya, zuhudnya adalah yang pertama, tidak pernah sombong dengan hartanya. Yang kedua, berpola hidup sederhana meskipun banyak harta. Yang ketiga, beliau termasuk orang yang paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Yang keempat, beliau mampu bergaul dengan manusia level manapun secara baik. Yang kedua, zuhudnya Nabi ketika menjadi pemimpin. Yang pertama, beliau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, beliau tidak tamak terhadap dunia saat memimpin. Yang ketiga, zuhudnya Nabi ketika kekurangan atau miskin. Yang pertama, tidak menampakkan kemiskinannya. Yang kedua, tidak mudah meminta. Maka mudah-mudahan kita ada di mana ini? Yang pertama, kedua, ketiga, mudah-mudahan mampu mencontoh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan keenam perbuatan tadi itu, insya Allah Allah mencintai kita. Mohon maaf saya nggak nerima pertanyaan karena saya akan terapi. Saya sakit pinggang yang sudah hampir sebulan. Saya akan terapi di Jati Asih. Jadi saya kena saraf kejepit.